Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan untuk akhir Oktober 2022 ya, dan ini untuk Divine Masculine. Oke, Divine Masculine pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Dan kalau kamu belum nonton yang pembacaan Divine Feminine, silahkan cek aja video yang sebelum ini, oke? Karena video ini pasti aku upload setelah video Divine Feminine. Oke? Sorry, perut aku bergejolak. Oke, tadi ada disinggung sedikit ya, aku dapat energi Divine Masculine sedikit banget di pembacaan Divine Feminine sebenarnya. So kita langsung fokus ke Divine Masculine aja di sini ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan psikologi. Oke. So kita lihat oracle-nya ya. Untuk Divine Masculine, gimana akhir bulan Oktober 2022 ini? Sera ya, ini bandel ya, pinter, mau diam, jangan banyak gerak ya. Oke, ada dice atau dadu, ada ini tadi kalau juga kartu di Divine Feminine ya, sebagai main energinya itu ada cross atau itu kita sebut sebagai pengorbanan. The Wedding Lady juga tadi keluar kalau nggak salah ya. Ada snake, wow, ular, energi toxic ya, dan ada ring juga keluar kayaknya. Dan ada fox, wow, atau serigala, dan ada time atau clock. Oke, jadi sini bentar ya, energi pengkhianatan, tentang komitmen, energi kepura-puraan, energi penipuan, energi perselingkuhan muncul semua. Energi pengorbanan yang diberikan terhadap orang yang nggak bisa melihat pengorbanan itu sendiri. Jadi di sini energi Divine Masculine saat ini, dia paham dan dia mengerti setelah waktu berlalu cukup lama antara kamu dengan dia ya. Kalau dia salah, dia udah main-main, dia udah menipu, mempermainkan perasaan kamu, komitmen kalian berdua, dia tahu, dia paham sekali sekarang. Saking dia paham dan saking dia mengerti ya, dia nggak bisa untuk mengakuinya sih. Yang dia rasa lebih baik dan lebih nyaman untuk diri dia adalah ya udah berperilaku kayak nggak terjadi apa-apa, karena dia nggak mau memperlihatkan diri dia salah ya. Dan ujung-ujungnya aku ngelihat dia masih bisa untuk menyalahkan kamu sih. Energi ular dan foxnya kuat banget. Dia adalah orang yang luar biasa playing victim ya, narsis. Jadi dia akan selalu menyalahkan orang lain, pasangannya ataupun keadaan dalam hubungan dia bersama siapapun ya. Sini kita lihat oracle-nya ya. Untuk Divine Masculine, ada give each other space ya. Saat Divine Feminine memberikan ruang, memberikan tempat untuk Divine Masculine pergi tanpa mengemis, tanpa meminta lagi
Disitulah dia menyadari kalau dia sudah merusak kepercayaan divine feminine, ya, dimana divine feminine tulus memberikan cinta dan kasih sayang, ya, udah meninggalkan dunianya demi divine masculine, namun dia nggak mengerti sama sekali, dan dia tahu dia udah memberikan luka yang nggak akan pernah termaafkan. Reconsider your commitment. Tadi muncul juga si trust your intuition juga muncul, lalu di bottom of the deck-nya ada you can please everyone. See, main energinya untuk divine masculine, dia paham dengan siapapun dia pergi, dengan siapapun dia mengadu sekarang, nggak ada yang bisa sama seperti divine feminine. Ada kesedihan di sini. Akhirnya dia reconsider, dia berharap dia bisa berkomitmen atau bisa bersama divine feminine lagi, namun tanpa usaha. Ya, dia nggak mau berusaha. Di sini sulitnya di situ. Dia mau, namun dia nggak mau berusaha. Dia ngerasa kayak kalau dia berusaha, dia lemah. Ya, sih kalau kamu dengar suara cicak, ya, dia lemah, dia kalah, ya, dan dia mengalah. Dia nggak mau sama sekali. Dia pengen tetap ada pride-nya, tetap ada egonya dalam hubungan dia bersama kamu. See, ya, so berat memang ngejalani seseorang yang menjadikan egonya sebagai pemenang dari segalanya. Itulah kenapa aku pernah buat ya di story aku dulu, bukan story, atau postingan di Instagram aku, bentar ya, dimana aku pernah bilang dulu kalau terutama laki-laki ya, kalau dia benar-benar sayang dan cinta sama kamu, dia akan menjadikan kamu sebagai egonya dia. Artinya ego dia bakal kalah terhadap kamu. Kamulah keegoisannya dia, kamulah yang membuat dia selalu mengalah, ya. Ego dia hancur saat dia bersama kamu. Namun untuk divine masculine, no, ego dia malah makin menyala karena memang divine feminine terlalu sering dulu memanjakan egonya divine masculine. Jadi dia biasa sudah. Jadi saat sama divine feminine dia ngerasa ya itulah dia, itulah kamu. Jadi energinya dia nggak suka kan perubahan yang kamu jalani saat dia nggak suka kamu kuat, dia nggak suka kamu tabah tanpa dia nggak suka sama sekali. Dia senang kalau kamu menjadi seperti yang dulu, dia senang jika kamu lemah, kamu selalu membutuhkan dia, karena di situ ego dia akan kenyang, luar biasa kenyang. Namun saat dia melihat diri kamu sekarang, dia kecewanya dia nggak bisa menggapai kamu. Kalau dia melihat kamu udah jauh lebih baik, dewasa, kamu nggak butuh dia, kamu udah kayak ya udah sih dalam hidup gitu ya. Jadi dia ngerasa ya gimana gitu, dia mau mendekati kamu dia udah nggak bisa, ya, dia benar-benar capek, dia benar-benar lelah. Jadi dia mengarah ke arah depresi loh, terutama di Oktober ini. Aku nggak tahu kenapa, mungkin kalian banyak kenangan di Oktober, atau dia lahir di Oktober, ataupun kamu lahir di Oktober. Pokoknya di Oktober ini bakal menjadi titik dimana dulu ya kamu selalu mengucapkan dia ulang tahun misalnya, atau mengucapkan hari jadi kalian, namun sekarang kamu udah nggak pernah. Kamu benar-benar menutup diri kamu nggak mau bicara apapun, kamu udah menghilangkan semuanya, ya, apapun tentang dia divine feminine, ya, membuat divine masculine benar-benar hancur sehancur-hancurnya sekarang. Dan dia butuh ngasih makan ego dia, ya dia bakal ya ke orang lain lagi. So kalau dia bersama orang lain, divine feminine gak perlu takut, itu tandanya dia hanya sedang main-main, dan dia bakal sulit berkomitmen. Walaupun dia berkomitmen, itu gak akan lama, dia akan lari juga dari hubungan itu, karena secara tidak sadar dia mencari kamu, sosok kamu di dalam sosok orang lain yang tidak akan pernah dia temukan. Okay? So kita lihat
oracle selanjutnya ya, untuk divine masculine. Break free, try different ventures and experiences as a way to grow and learn. See, dia nggak mau lihat kamu berani keluar dari zona nyaman. Dia nggak mau untuk kamu mempunyai pengalaman hidup jauh lebih daripada dia. Ya, dia pengen kamu banyak belajar justru dari dia, namun sekarang dia harus banyak belajar dari kamu, dan itu yang dia tidak sukai. Ya, the helpful person. Oke, Sarah. Ya, paling tenang ya. Someone wants to help you, think of whom that might be, and initiate contact, then let yourself receive. Ya, ego dia sakit banget kalau dia ngelihat kamu bersama orang yang jauh lebih baik, ngelihat kamu bisa menerima kehidupan. Ya, dia ngelihat kamu benar-benar gak tertrigger tentang apapun, juga tentang dia. Ya, dia benar-benar kecewa, luar biasa sakit di sini aku ngeliat. Ya, dia butuh untuk kamu kayak ya mengemis sama dia, kasarnya kayak gitu. Namanya siapa yang suka ya? Kalau kita harus mengemis dengan dia, itu bukan cinta namanya ya. Cinta kok kasih makan ego yang berlebihan. Cinta itu adalah memberikan kebebasan untuk dia melakukan apapun, namun kita masih tetap happy dan bahagia dengan segala pilihannya dia. Bukan kita bahagia kalau dia begitu, aku bahagia kalau kamu begini. Dan ini konsep cinta yang salah yang divine masculine punya, dan akan sulit banget untuk kamu sebagai divine feminine menerimanya sekarang sih, karena kamu punya banyak option, kamu punya, ibaratnya kamu sudah punya backup plan, kamu udah punya orang yang memberitahu kamu itu udah hubungan yang salah, kamu udah menguatkan diri, udah punya background, kamu udah punya option, dan kamu udah punya contoh, oh ternyata ada kok orang yang bisa hidup dengan perasaan sama seperti aku, dan dia bisa keluar dari energi ini, dan dia menemukan cinta dia yang jauh lebih baik dan gak terjebak di masa lalu sih. Divine feminine, kamu mungkin bakal merasakan itu nanti ya. Jadi kamu kayak, kenapa aku terjebak di sini sedangkan ada yang benar-benar satu rasa sama aku dan dia bisa keluar dari situ sih, berarti aku punya pilihan yang sama, opsi yang sama sih. Jadi nggak mudah lagi tertrigger. Soulmate relationship sih, divine masculine mengerti hubungan ini ya seperti hubungan soulmate ya. Dia nggak tahu apa itu twin flames ya, dia nggak tahu itu ya, dan dia juga tidak mengerti dan tidak mau tahu akan hal itu. Yang dia tahu cuma soulmate, dan dia tahu pasangan dia yang dia inginkan hanyalah kamu ya sih, diharapkan tentang kamu, semuanya hanya kamu. Dan sekarang dia merasa dream big, let go of small thought about yourself, see yourself succeeding. Dia ngerasa kamu sekarang itu hanya main-main dengan orang lain sama seperti dia sih. Jadi dia yakin dan percaya kalau kalian masih bisa bersama ke depannya. Dia yakin dan percaya kalian punya kesempatan ya. So aku ngerasain dia masih cukup ada ngerasa energi narsis, dimana dia ngerasa dia orang yang terbaik untuk kamu. Jadi ada energi kayak gini loh, dia yakin dan percaya cuma dia yang bisa menerima kamu dengan emosi segala kehidupan kamu saat ini. Gak ada yang bisa menerima kamu setulus aku sih. Dia ngerasa kamu gak akan menemukan orang seperti aku lagi sih. That's the point. Itu yang divine feminine rasakan. Justru karena divine feminine gak mau bersama orang yang seperti ini lagi, so dia memilih untuk kemungkinan besar enggak ya. Cuman dia ingat pilihan ada di tangan kamu. Cuman energi narsistiknya seorang divine masculine masih kencang di sini bermain. Kenapa? Karena adalah bentuk untuk dia keluarkan sakit itu, kekecewaan itu untuk dia sembuhkan. Namun pilihannya di tangannya dia, mau dia
ngasih makan itu lagi atau dia sembuhkan. Dia mencoba untuk hidup dengan itu atau dia mencoba untuk menghandle-nya, menanganinya, mengatasinya. See, that's it. Jadi dia masih yakin dan percaya kalau kamu bakal kembali sama dia. Okay? Dan dia yakin dan percaya juga gak ada orang yang lebih baik daripada dia. Dia ngerasa dia yang terbaik, laki-laki yang layak untuk kamu. Walaupun dia gak berusaha. Ini ironisnya, dia ngerasa dia yang terbaik, namun dia sama sekali gak ada usahanya sekarang. How pathetic. Ya, betapa menyedihkannya itu. Jujur aku gak suka dengan energi, terutama misalnya nih kalau laki-laki ya, karena energi laki-laki itu tentang pride, tentang ego. Jadi aku gak mau ego buruk ataupun baik ya, namun di sini egonya mengarah ke yang buruk sih. Jadi aku nggak begitu suka karena dia ngerasa dia tahu apa yang segalanya terjadi dalam hidup kamu itu adalah hal yang benar ya. Dia tahu misalnya gitu loh, maksudnya dia kayak ngerasa dia menilai kamu misalnya, dan dia ngerasa kamu berlebihan, kamu dramatis gitu, kamu terlalu banyak tingkah ya. Jadi dia menilai hidup kamu secara sepihak, padahal dia nggak ada di hidup kamu misalnya sekarang, namun dia dengan mudahnya menilai seperti itu karena dia ngerasa dia tahu segalanya tentang kamu, padahal enggak ya. Dan kamu udah berubah jauh lebih baik sih. Dia ngerasa itulah kekuatannya dia. Jadi kekuatannya adalah dia sedikitnya mencoba merendahkan kamu untuk kamu ngelihat dia dan kembali sama dia. Berarti ya jangan termakan umpannya lagi kalau dia memang gak ada perubahan berarti dan dia gak ada usahanya sama sekali misalnya. Pilihan ada di tangan kamu, Divine Feminine. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Perutku bergejolak. Okay.